Mari kita berdoa. Kami datang dalam pujian serta syukur kepadamu ya Allah. Oleh karena kebaikan Tuhan kami boleh berkumpul dalam ibadah raya walaupun secara virtual. Kiranya Roh Kudus Tuhan menerangi kami sekalian dan pakailah hamba-Mu agar dapat menyampaikan pekabaran firman Tuhan Sabat ini dengan baik dan benar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Selamat hari Sabat, saudara-saudara sekalian. Dari studio PAL 2, dengan bangga kami mau menyapa umat-umat Tuhan yang ada di daerah Konferensi Manado dan Provinsi Maluku Utara, mulai dari Tanawangko sampai Bahowo, seluruh anggota-anggota gereja yang ada di Maluku Utara, di Kepulauan Halmahera, Pulauan Morotai, Ternate, Pulauan Sulah, Tidore, bahkan kepada seluruh umat yang boleh menyaksikan siaran streaming ini lewat lembaran halaman Facebook daerah Konferensi Manado dan Provinsi Maluku Utara. Puji Tuhan, oleh karena pada kesempatan ini kita boleh terkumpul dalam satu perayaan ibadah raya. Dan tadi malam rangkaian kegiatan sudah dimulai dengan doa raya. Dan para pejuang-pejuang doa telah melayangkan doa sungguh luar biasa sampai tengah malam. Dan saya merasa sangat terberkati dan memiliki kekuatan pada hari Sabat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena doa-doa yang telah dilayangkan oleh begitu banyak anak-anak Tuhan di mana saja berada. Saudara-saudara yang kekasih, Sabat ini adalah Sabat yang spesial karena inilah kali pertama daerah Konferensi Manado dan Provinsi Maluku Utara mengadakan Sabat Raya. Dan ini adalah kesempatan yang istimewa diberikan kepada kami, pada saya secara pribadi, karena inilah kali pertama saudara-saudara saya berkhotbah secara langsung berhadapan dengan kamera dan disaksikan oleh saudara-saudara di seluruh dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, semoga Tuhan akan memberkati kita dan berterima kasih kepada panitia yang telah menggagas acara ini dengan baik. Pendeta Geral Manurip sebagai Ketua Umum, kemudian Ibu Since Mewengkang Nangoy sebagai Ketua Pelaksana, Sekretaris Bapak Roldi Mailangkai, dan Bendara Bapak Deki Nayoan, serta ketua-ketua wilayah yang ada di Manado ini, wilayah Manado Tengah, dikoordinir oleh Dr. Gledi Rambert, wilayah Manado Utara oleh Bapak Ray Rupati, kemudian Manado Timur oleh Bapak David Ratu, Manado Selatan oleh Ibu Wilda Paulus Asa, kemudian Manado Barat oleh Bapak Rudi Kando. Terima kasih telah mengatur dengan baik rangkaian-rangkaian acara sehingga berlangsung dengan luar biasa. Namun tak lepas dari itu, saya berterima kasih kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang telah bergumul panjang menyiapkan kegiatan ini sehingga hari ini kita boleh melaksanakan ibadah raya. Dan yang paling spesial, saya mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota gereja yang boleh menyaksikan kegiatan ini. Saya percaya kita akan diberkati mulai dari tadi malam dan sepanjang hari Sabat raya ini. Saudara-saudara yang kekasih, daerah Konferensi Manado dan Provinsi Maluku Utara memang benar-benar bersyukur oleh karena sejauh ini Tuhan telah memelihara pelayanan pekerjaan Tuhan di daerah Konferensi Manado dan Provinsi Maluku Utara. Saudara-saudara sekalian, di masa pandemik ini pelayanan penginjilan tetap dilaksanakan baik secara virtual bahkan secara langsung di tempat-tempat yang boleh dilaksanakan. Di Maluku Utara ada beberapa tempat yang boleh dilaksanakan kegiatan-kegiatan penginjilan. Dan bersyukur ada kurang lebih 400 jiwa di masa pandemik ini boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kemudian saudara-saudara yang kekasih, kita juga bersyukur karena ribuan paket telah dibagi untuk menyentuh umat-umat Tuhan yang terpapar pandemi COVID. Dan oleh kebersamaan, sesama anggota gereja saling menolong satu dengan yang lain, bahu-membahu, dan puji Tuhan, semua telah terjadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan karena visi dan misi daerah Konferensi Manado, Provinsi Maluku Utara 5 tahun
boleh tercapai dengan baik. Visi yang telah dicanangkan adalah terwujudnya target ladang baru, membangun, mengorganisir di wilayah teritori Manado dan Provinsi Maluku Utara dengan sasaran. Jadi dicanangkan sasaran 50 ladang baru, puji Tuhan 5 tahun sudah mencapai 81 ladang baru. Jadi lebih dari 100%, bahkan hampir 200%. Mengorganisir jemaat, saudara-saudara, pertama sekolah sahabat cabang. Target 5 tahun 30 sekolah sahabat cabang, dan puji Tuhan boleh dicapai 46 sekolah sahabat cabang. Dari 46 sekolah sahabat cabang ini lahirlah jemaat mandiri, jemaat yang diorganisir, yang ditargetkan dalam 5 tahun 20 jemaat. Puji Tuhan sampai hari ini telah diorganisir 22 jemaat baru. Kita bersyukur karena semuanya ini telah tercapai. Dari sisi keuangan, memang kita mengalami pergumulan. Kita mengalami turbulence oleh karena pandemi COVID-19. Dampaknya ada. Banyak umat-umat Tuhan kehilangan pekerjaan. Namun saya sangat optimis ketika tadi malam seluruh doa dilayangkan kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan akan kirim doi ke daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Itu iman. Dan saya berkeyakinan penuh Tuhan terus menolong, memberkati daerah conference ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan perlindungan di tengah-tengah wabah yang luar biasa ini, saudara-saudara. Walaupun banyak dari umat Tuhan juga ada yang sudah mengalami COVID-19, namun tetap bersyukur karena banyak yang masih sehat. Sampai hari ini hamba-hamba Tuhan semuanya masih sehat walafiat, puji syukur kepada Tuhan. Juga kita dalam ibadah raya syukur ini berterima kasih, memanjatkan pujian kepada Tuhan karena 5 tahun tema gereja Reach the World boleh berjalan dengan baik. Dan 5 tahun ke depan gereja Masaya Terketui sedunia telah mencanangkan tema besar menggantikan Reach the World adalah I will go. Makanya di hari Sabat Raya ini tajuknya adalah I will go. Dan teks yang saya pilih dalam khotbah ibadah raya ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mengapa teks ini saya pilih, saudara-saudara? Karena teks ini judul perikopnya saja adalah Yesaya mendapat panggilan Allah. Yesaya mendapatkan panggilan, dan di dalam ayat tema Yesaya memberikan kepastian jawaban dari panggilan pelayanan itu. Yesaya berkata, I will go. Bagaimana proses ini bisa berlangsung, saudara-saudara? Mari kita lihat latar belakang dari teks kita pada hari ini. Yesaya pasalnya yang ke-6 ini. Ayat 1 menyebutkan dalam tahun matinya Raja Usia. Ayat ini dimulai dalam tahun matinya Raja Usia, saudara-saudara. Raja Usia adalah raja yang memerintah kerajaan Yehuda, dan dia sudah memerintah sejak berusia 16 tahun. Dan selama 52 tahun lamanya, Usia memerintah kerajaan Yehuda. Oke. Tuhan berkati. Nah, lihat dulu ya. Oke. Ada kendala sedikit di teknologi. Di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 4 dan 5 dikatakan bahwa Raja Usia ini melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Ia mencari Tuhan dan Tuhan membuat segala sesuatu yang dia kerjakan berhasil. Dan memang benar, saudara-saudara, di masa pemerintahan Raja Usia ini, kerajaan Yehuda mencapai masa kejayaan, keemasan. Namun sayang, raja yang luar biasa ini di akhir pemerintahannya dia terbabit dengan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Dia membelakangi Tuhan. Dia berubah menjadi jahat. Kemudian ini berpengaruh kepada bangsa Yehuda itu sendiri. Dicatat di dalam Yesaya 1 ayat 4, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat,
anak yang berlaku buruk, mereka yang meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Justru saudara-saudaraku yang kekasih, ketika Raja Uzia meninggal dunia, kerajaan Yehuda mencapai puncak kejayaannya, namun sayang, di puncak kejayaan justru raja membawa bangsa ini membelakangi Tuhan. Ada bahaya dari kemakmuran. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kita sekarang sedang dalam era masa pandemik. Dan masa pandemik ini membawa banyak orang menjadi dekat dengan Tuhan. Di masa pandemik ini membawa orang rajin membaca Alkitab. Di masa pandemik ini membuat orang rajin berdoa kepada Tuhan. Karena kalau di masa berkelimpahan, banyak orang melupakan Tuhan. Dan ini terjadi di zaman ketika Uzia mati. Justru di saat seperti itulah Yesaya melihat Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, luar biasa pengalaman Yesaya ini. Justru di saat bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda dalam keadaan yang moral sedang merosot drastis, bahkan boleh saya katakan mencapai titik nadir yang paling rendah, justru pada saat itulah Yesaya mendapatkan panggilan dan dia mampu melihat Allah. Dan di dalam catatan firman Tuhan dikatakan, digambarkan Yesaya melihat kemuliaan Allah yang digambarkan bahwa Allah itu sedang duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang. Para serafim berdiri di sebelah atasnya dengan 6 sayap dan mereka berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan." Luar biasa apa yang dilihat oleh Yesaya. Dalam catatan penulisan bahasa Ibrani, setiap kali subjek mengikuti kata Tuhan, itu menunjukkan kepada sesuatu yang kedudukan yang agung. Nah, kata Tuhan yang dilihat oleh Yesaya ini dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Adonai. Ini saudara-saudaraku merujuk kepada penguasa alam semesta yang tanpa batas. Dan inilah yang dilihat oleh Yesaya. Dia melihat kemuliaan, keagungan Allah justru pada saat kerajaan Yehuda sedang terpuruk. Kehilangan raja, kemudian bangsa ini sedang merosot secara moral, kejahatan ada di mana-mana. Maka dari itu, pena inspirasi Nyonya White menyebutkan dalam buku Alfa dan Omega, jilid 3, halaman 251. Ketika Yesaya memandang kenyataan kemuliaan ini dan kebesaran Tuhannya, ia diselubungi dengan suatu perasaan kesucian dan kekudusan Allah. Betapa tajam perbedaan antara kesempurnaan Khaliknya yang tiada taranya dengan mereka yang berdosa bersama dengan Dia sendiri, yang telah lama, termasuk umat Israel dan Yehuda itu sendiri. Yang saya mau angkat di sini adalah betapa tajam perbedaan antara umat. Betapa tajam, ini yang saya mau angkat. Betapa tajam ketika Yesaya memandang kenyataan kemuliaan ini, kesempurnaan Khaliknya tiada taranya, betapa tajam perbedaan, ini yang saya mau angkat. Tajam perbedaan. Ya, kita tolong diklik saja. Oke. Yesaya melihat, kita lanjutkan saudara-saudara, jadi nanti dijaga saja di situ ya. Betapa tajam perbedaan ini. Jadi Yesaya melihat perbedaan yang sangat kontras antara pemandangan kebesaran Allah dengan kondisi bangsa yang sangat jauh dari harapan. Yesaya melihat kebesaran, kemuliaan, kemegahan Allah membuat dia mampu melihat kekurangannya. Saudara-saudara yang kekasih, ketika dia melihat kebesaran Allah, keagungannya, kekudusannya, maka Yesaya mampu melihat keberadaan dirinya yang sangat tidak sempurna itu. Mari kita bawa perasaan kita kepada keadaan dunia kita sekarang ini. Apakah memiliki kemiripan dengan keadaan pada saat Yesaya mendapatkan panggilan dari Tuhan ini? Keadaan dunia kita sekarang ini
saya yakin memiliki kemiripan, saudara-saudara yang kekasih, bangsa yang berdosa. Saudara-saudara, negara kita, kalau melihat statistik, kejahatan terus naik, angka perceraian terus naik. Ini menggambarkan bahwa begitu banyak masyarakat melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap firman Tuhan. Kaum yang syarat dengan kesalahan, ya. Keturunan yang jahat, waduh, hari-hari diberita, saudara-saudara. Orang tua menganiaya anak, sebaliknya juga anak menganiaya orang tua, dan lain-lain. Anak-anak berlaku buruk, orang-orang meninggalkan Tuhan, lebih percaya kepada teknologi sekarang ini ketimbang Tuhan, menista yang Maha Kudus, bahkan banyak orang berpaling membelakangi Allah. Gambaran juga di akhir zaman dicatat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Perikop ini berkata keadaan manusia pada akhir zaman. Dan itu di zaman kita, saudara-saudara. Tadi malam Pendeta Tumalun mengangkat hal ini dalam pembahasan beliau. Penghalang utama doa adalah manusia pada akhir zaman mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli kepada agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelek-jelekkan orang. Waduh. Ini adalah pergumulan yang ada di jemaat. Di dalam organisasi. Bahkan di masyarakat yang ada. Manusia tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, menjadi garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Situasi di zaman Yesaya, saya yakin berdasarkan teks ini, dan di dunia nyata yang sementara kita alami, memiliki kemiripan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya mampu melihat kebesaran Allah? Mampu melihat keagungan Allah sekarang ini? Ini perlu direnungkan. Kita bisa melihat kebesaran Allah, saudara-saudara, dengan mengikuti contoh dan teladan yang telah ditinggalkan oleh Yesaya. Bagaimana caranya? Mari kita lihat ayat 5 teks kita. Yesaya pasal 6 ayat 5. Lalu kataku, kata Yesaya, celaka aku binasa sebab aku seorang yang najis bibir. Yesaya membuat pengakuan bahwa dirinya adalah seorang yang najis bibir. Saudara-saudara, kalau kita mau artikan ini najis bibir, panjang dan luas. Dari bibir ini keluar kata-kata fitnah. Dari bibir ini keluar dusta di mana-mana. Dari bibir kita kadang-kala keluar kata-kata kotor, kata-kata kasar. Dari bibir kita jarang keluar atau sangat sedikit berbicara tentang firman Tuhan. Dari bibir kita sering kita menggunakannya untuk mengkritik supaya terjadi kehancuran-kehancuran, baik di organisasi, di jemaat, atau di mana saja Anda berada. Kata-kata hujatan. Inilah mungkin yang disebut najis bibir. Dan Yesaya mengakui keberadaannya, bahwa dia seorang yang najis bibir. Bahkan lebih lanjut, yang tinggal di antara bangsa juga yang najis bibir. Saudara-saudara, adakah pengalaman saudara berada di tengah-tengah organisasi, keluarga, atau jemaat yang najis bibir? Kita bisa menerjemahkannya masing-masing. Tapi ketika Yesaya membuat pengakuan bahwa dia seorang yang najis bibir, seorang yang memiliki banyak kelemahan, dan ayat 7, dia membereskannya itu dengan Tuhan. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudara-saudaraku yang kekasih, kabar baik hari ini, di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kita yang sedang mengalami pandemik, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan yang sementara saudara dan saya alami, ketika kita bisa memandang Tuhan, melihat keagungan Tuhan, maka kita akan mampu melihat kekurangan kita.
kekurangan diri kita sendiri. Dan kita diberikan kesanggupan untuk membereskan kekurangan itu. Membereskan masalah dosa itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jemaat sekalian, di mana saja Anda berada, obat dari dosa tidak ditemukan di apotek. Berapapun besar jumlah uang yang Anda miliki untuk membeli, tidak ada obat penawar dosa di sana. Berapapun besar pangkatmu, tidak akan mampu mengatasi masalah dosa. Masalah dosa hanya dapat diatasi oleh Tuhan kita yang maha besar itu. Karena itu dalam Yesaya pasalnya yang pertama ayat 18 mengatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih. Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Sekalipun dosamu merah kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah kesumba seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Dosa semerah pekat apapun, firman Tuhan katakan mampu diputihkan oleh Tuhan. Ibrani pasal 9 ayat 22 bagian B. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita bersyukur darah dari Tuhan kita, Allah yang maha besar, Yesus Kristus, telah tercurah. Dan ini memberikan kepastian, jaminan kepada saudara-saudara dan saya, kalaupun kita melihat kekurangan kita dan membuat pengakuan seperti Yesaya, merah kermisi sekalipun akan diputihkan karena darah Kristus telah tercurah untuk membereskan masalah dosa. Yesaya 53 ayat 5 ini adalah ayat kesenangan saya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Saudara-saudaraku yang kekasih, penderitaan Kristus, darahnya yang telah tercurah, mampu memutihkan dosa saudara. Apa yang harus kita buat? 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ia setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, ketika dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan, dan saudara mendapatkan kepastian bahwa dosa Anda telah diampuni, Anda mendapatkan ketenangan. Dan pada saat itulah firman Allah berkata di dalam ayat 8 sebagai ayat tema kita. Maju. Pada saat itulah kita akan seperti Yesaya dengan percaya diri berkata dalam ayat tema ini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya percaya tahapan-tahapan firman Tuhan, keteladanan yang dibuat oleh Yesaya dalam merespons dan mampu berkata siapa yang akan kutus dan mampu menjawab ini aku, utuslah aku, ketika segala kesalahan-kesalahan kita dibereskan bersama-sama dengan Tuhan. Mampu menjawab, I will go. Dan I will go ini, saudara-saudara, adalah respons. Adalah jawaban, merespons amanat agung dari Yesus Kristus. Pergi, jadikan segala bangsa murid. Kita mampu menjawab seperti Yesaya. Siapa yang akan kuutus? Ini aku, utuslah aku. Ini aku, I will go. Sabat ini, dalam perayaan ibadah raya ini, saudara-saudara, daerah Conference Manado pun akan mengeluarkan video launching I will go. Mari kita saksikan bersama-sama bagaimana video yang telah dibuat yang merespons tema gereja 5 tahun ke depan. I will go.
I Will Go adalah program gereja Masehat Veneri ke-7 sedunia untuk 5 tahun ke depan. Karena itu keterlibatan seluruh anggota gereja sangat dibutuhkan demi suksesnya program ini. I Will Go. Amanat Agung, Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. I will go. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Ini aku, utuslah aku. Dengan memiliki komitmen yang sungguh, kami mau menggunakan segala sumber daya di bidang keuangan dan memiliki komitmen untuk dapat mensukseskan kegiatan I Will Go. 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 Semangat I Will Go mudah-mudahan menjadi semangat seluruh anggota gereja Masehat Veneri ke-7 Daerah Konferensi Manado dan Provinsi Maluku Utara, di mana saja Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam ibadah raya ini, dan kiranya Tuhan akan menolong kita dalam merespons amanat agung Yesus Kristus. Aku akan bertobat. Amin.